Sebab ada juga sebagian apologet Kristen yang berasumsi bahwa Yesus Kristus itu aseksual. Maka apabila Yesus menjadi sungguh-sungguh manusia, apakah dia punya hasrat seks? Menurut saya jelas punya. Ngeri. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kekuatan serta kesempatan untuk tetap berta'abudi kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, setelah beberapa hari kita berbicara tentang Panji Gumilang yang tidak ada habis-habisnya ya, yang proses hukumnya atau proses permasalahannya sekarang masih bergulir di ranah hukum, masih ditangani oleh pihak yang berwajib. Ya, semoga saja menghasilkan satu keputusan yang yang tepat begitu ya. Karena memang Panji Gumilang sangat sulit untuk bisa diberitahu dengan cara baik-baik begitu ya. Begitu dia semakin ngotot dan semakin ngotot. Dan informasi juga saudara, video saya berkaitan tentang LGBT, saya pada beberapa hari yang lalu mengupload tentang LGBT, memberikan respon menanggapi tentang LGBT, dan ternyata video itu dihapus oleh pihak YouTube saudara. Ya mohon maaf kalau seandainya saudara-saudara tidak bisa menikmati atau tidak bisa mendengarkan video saya yang berjudul kemarin itu apa judulnya ya? Yang ini nih, yang jelas ini judul videonya saudara bisa lihat di sini. Ya mungkin ada pihak yang tidak terima terhadap video yang saya buat berkaitan tentang LGBT. Namun secara tegas dan perlu kita nyatakan, memang ketegasan itu kita di sini menolak dengan tegas tentang hadirnya LGBT di Indonesia ini. Pendeta Mel Atok sendiri salut begitu ya, mengagumi umat Islam yang begitu keras, yang begitu tegas penolakan terhadap keberadaan dan perkembangan LGBT di Indonesia. Karena dia khawatir, Pendeta Mel Atok itu sempat mengatakan begini, andai saja Indonesia ini bukan mayoritas beragama Islam, ya mungkin LGBT itu akan berkembang dengan pesat seperti di Eropa sana, ya, yang mayoritas beragama Kristen. Bahkan para pendeta sendiri banyak menikahkan ataupun mengikat gitu ya, mengikat pasangan LGBT dan dinikahkan, diresmikan di gereja-gereja. Bahkan tidak sedikit pendeta itu terdiri dari kaum gay begitu ya. Nah baik saudara, sebetulnya bukan itu topik pembahasan dan pembicaraan kita kali ini. Kita kembali membicarakan tentang perbandingan agama, tentang kristologi. Kali ini kita akan mencoba menyaksikan
satu ulasan yang sangat menarik, ya, satu pembicaraan yang menarik, dan kalau boleh saya katakan ini kayaknya khusus 17 tahun ke atas gitu. Kenapa demikian? Ya, kita akan mencoba mendengarkan pernyataan dari pendeta Ezra Soru yang dia mengatakan bahwasanya ternyata Yesus memiliki hawa nafsu seks begitu ya. Ya, inilah polemik dari konsekuensi yang harus diterima, yang harus dipahami, bahwasanya Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Seperti apa penjelasan dan penegasan dari pendeta Ezra Soru? Sama-sama kita saksikan saudara yang berikut ini. Abu Ali, seorang muslim, menyatakan bahwa 100% hakikat manusia itu berarti semua yang ada dan menjadi ciri manusia, baik itu lapar, haus, capek, takut, dan lain-lain, termasuk hasrat seks itu, harusnya ada juga pada diri Yesus Kristus jika dia benar-benar 100% manusia. Menurut pandangan Pak Ezra, apakah benar demikian? Sebab ada juga sebagian apologet Kristen yang berasumsi bahwa Yesus Kristus itu aseksual atau tidak memiliki ketertarikan seksual. Mohon penjelasannya, terima kasih. Nafsu seks itu sebenarnya adalah sesuatu yang juga suci. Itu baru salah apabila dipakai pada waktu yang salah dan pada orang yang salah. Tapi nafsu seks sendiri itu suci. Nafsu seks itu sendiri bukan dosa. Nah, pertanyaannya adalah, kalau itu bukan dosa, berarti itu bagian dari kemanusiaan kita. Maka apabila Yesus menjadi sungguh-sungguh manusia, apakah dia punya hasrat seks? Menurut saya jelas punya. Memiliki itu bukan sesuatu yang aneh, dan kita tidak perlu merasa risih atau merasa bahwa sedang merendahkan Tuhan kita pada saat kita mengatakan bahwa Yesus punya nafsu seks. Nafsu seksnya punya, tapi apakah dia mempergunakannya secara sembarangan, dikuasai oleh itu, atau diarahkan hidupnya oleh itu? Ya tentu saja tidak, karena Yesus datang ke dalam dunia ini dengan sebuah misi yang jauh lebih besar, yakni misi penyelamatan dan penebusan manusia berdosa. Jadi bagi saya no problem. Ya, Yesus punya hasrat seks? Yes. Ya saudara, seperti yang saya katakan tadi, ini resiko dari satu doktrin yang sudah tertanam di saudara-saudara kita umat Kristen. Dia harus menerima konsekuensinya gitu ya. Oleh karena sudah tertanam di dalam dirinya, Yesus itu adalah Tuhan 100% dan dia juga sekaligus manusia 100%. Nah, resikonya sebagaimana yang kita pahami dan kita ketahui, pada diri manusia itu ada memiliki hasrat, birahi, seksual, gitu, atau kebutuhan biologis, bahasa yang lebih halusnya itu begitu ya. Resiko. Oleh karena Yesus sudah diyakini dia manusia 100%, maka otomatis secara tidak langsung dia harus meyakini dan mengimani bahwasanya Yesus juga memiliki hasrat seksual. Yang menjadi permasalahan ketika itu dibawa ke ranah konsep teologis, maksud saya Yesus itu dijadikan Tuhan, maka itu muncul permasalahan, muncul satu pertanyaan. Kalau seandainya dia dipahami sebagai konsep manusia, oke lah, kita bisa terima. Tapi ketika dia dibawa oleh konsep ketuhanan, apa mungkin Tuhan punya hasrat, punya konsep suka dengan lawan jenis gitu ya? Bagaimana dengan ini gitu? Bagaimana dengan pemahaman ini maksud saya? Tuhan punya hasrat, punya keinginan dengan lawan jenis dan ingin, ya maaf, tanda kutip, melakukan seksual ataupun hubungan biologis gitu ya. Kalau manusianya oke, tapi ini masalahnya dia posisinya juga sebagai Tuhan. Bagaimana dengan ini gitu? Dan ini tentu saja jadi polemik gitu ya. Satu sisi dia manusia, sisi lain dia adalah Tuhan. Jadi harus diakui berarti Tuhan juga punya seks, punya nafsu birahi, punya libido gitu ya, punya suka dengan lawan jenis.
bagaimana penyaluran hasrat Tuhan dalam hal ini? Konteks ini dia punya hasrat birahi. Bagaimana dia? Maaf, saya bukan bermaksud menghina dan menertawakan. Hanya geli gitu ya. Lucu, saudara. Tuhan punya nafsu birahi, punya seksual. Bagaimana penyaluran akan hal itu, begitu lah. Beberapa waktu yang lalu ada pembahasan tentang Yesus menikah, tidak diterima konsep itu. Sementara dia punya hasrat seksual. Tapi dia tidak diterima pengakuan kalau Yesus itu menikah. Lalu maaf, fungsi hasrat biologisnya itu untuk apa kalau dia seandainya dia tidak dibenarkan atau tidak ada konsep dia menikah? Lalu apa gunanya itu? Konsep seksual itu, konsep biologis itu, konsep nafsu birahi itu untuk Tuhan itu apa gitu? Apa gunanya gitu? Makanya ini satu hal yang menggelikan. Makanya kalau dia konsepnya itu manusia sebelumnya dia jadi Tuhan, mungkin seperti yang disampaikan oleh pendeta Stephen Erastus berikut ini, saudara. Dengarkan ini baik-baik. Seperti Tuhan Yesus waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Dia tahu ketika aku mulai besar dan aku mulai suka sama si A. Karena cewek-cewek Yahudi itu cantik. Salutnya siapa? Gal Gadot. Nah, apakah Tuhan gak merasakan ketika dia di umur seperti kalian dan Tuhan Yesus waktu itu masih berkata sama temennya, "Weh bro, cakep." Kira-kira gitu gak? Belum tentu ya. Tapi dia tahu mana yang cantik, mana yang kurang. Mana yang cantik, mana yang kurang. Nah, kalau dia manusia saat itu belum menjadi Tuhan, nah ini jadi masalah baru lagi nanti. Berarti memang ada fasenya Yesus itu bukan Tuhan, gitu kan? Dia belum jadi Tuhan. Nah, di saat itu ada hasrat dan libido, dia naksir. Tadi kata pendeta Stephen Erastus, Yesus suka dengan lawan jenisnya. Dia tahu mana yang cantik, mana yang jelek, katanya begitu ya. Ini kok jadi guyonan ya. Konsep ketuhanannya jadi bahan permainan oleh kalangan pendeta sendiri jadinya. Ini kan satu hal yang memalukan. Kalau menurut saya itu begitu, saudara. Konsep di mana Tuhannya sendiri bisa dipermainkan dan diolok-olok lah. Kalau menurut saya itu ya begitu jadinya. Hanya gara-gara harus menerima konsekuensi Yesus itu sebagai manusia 100%, maka dalam diri manusia itu memiliki hasrat, birahi, seksual, atau libido, atau kebutuhan biologis. Dan ini menjadi masalah, gitu loh. Ya terbukti pendeta Stephen Erastus itu khutbah dia, ya. Penjelasan atau ceramah gitulah bahasa. Khutbah dia di gereja yang seperti itu ternyata jadi masalah di kalangan para pendeta. Maka video ini kalau kita lihat yang utuh sudah tidak ada lagi, saudara, karena sudah dihapus. Mungkin karena sudah mendapat banyak protes, banyak permasalahan yang timbul di sana, sehingga itu sudah hilang dari peredaran video aslinya itu. Dan kalau dikondisikan dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono, ternyata benar, ini berarti ada masalah gitu ya. Di dalam konsep ketuhanannya Yesus itu sendiri. Yesus Tuhan 100% dan manusia 100%. Itu menimbulkan risiko yang cukup besar gitu ya. Dan ya itu tadi menjadi bahan mainan, bahan olok-olokan jadinya. Yesus satu sisi dirinya Tuhan, satu sisi dirinya manusia. Pertanyaannya itu saat dia tumbuh perasaan libidonya tadi, kemana unsur ketuhanannya kalau begitu? Kalau ada unsur ketuhanannya pada dirinya, masa sih Tuhan punya hasrat demikian? Demikian saja, saudara. Silakan
silakan saudara cerna sendirilah. Maaf, saya bukan bermaksud mempermainkan, mengejek, bukan maksud menghinakan, tidak. Tapi ini justru saya ingin menanggapi dan mengomentari yang datangnya dari para pendeta sendiri, baik pendeta Stephen Erastus dan juga pendeta Ezra Soru. Demikian saja saudara untuk penjelasan kita kali ini. Semoga ini menjadi satu bahan renungan, bahan pemikiran buat kita bersama. Hal yang menarik. Maaf, saya tidak bisa menahan geli gitu ya. Cukup lucu gitu saudara ya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.